menyediakan waktu untuk diskusi ini. Sebab permasalahan yang saya alami sudah sangat mengganggu pikiran. Saya jadi gak enak makan, terus karena kepikiran juga jadinya susah tidur. Sama-sama Bu, mohon maaf juga karena baru bisa sempat hari ini. Soalnya kemarin saya mengurus dulu vaksinasi guru-guru gitu. Jadi apa tujuan diskusi kita hari ini Bu? Gini Bu, saya berharap melalui diskusi ini saya bisa menyelesaikan masalah antara saya, kepala sekolah, dan pengawas karena kejadian di acara supervisi kemarin Bu. Oh, supervisi kemarin ya. Lalu apa yang terjadi antara ibu, pengawas, dan kepala sekolah? Begini Bu, kemarin setelah acara supervisi oleh pengawas, kepala sekolah memanggil saya ke ruangan beliau. Lalu beliau menegur saya setelah beliau menerima laporan dari pengawas. Menurut kepala sekolah, pengawas memberikan laporan bahwa saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Dan itu tidak benar menurut pengawas. Jika tidak menggunakan buku teks, kemungkinan besar materi yang disampaikan bisa melebar dan tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kepala sekolah mengamini apa yang dilaporkan oleh pengawas, karena menurut beliau, fungsi pembinaan di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Oleh karena itu, apa yang menjadi temuan dari pengawas harus ditindaklanjuti oleh guru dengan bimbingan dan pengawasan dari kepala sekolah. Gitu. Jadi kesimpulannya, apa yang dilaporkan oleh pengawas tadi, ibu tidak menggunakan buku teks ketika sedang belajar, dan itu dikhawatirkan materi yang disampaikan bisa melebar. Intinya kurikulum bisa keluar dari kurikulum yang berlaku. Begitu menurut pengawas. Kalau menurut ibu pribadi, apakah yang disampaikan pengawas tadi itu betul? Atau ibu punya pendapat lain? Ya betul sih Bu, masuk akal juga alasan yang disampaikan oleh pengawas. Namun, menurut saya, walaupun saya tidak menggunakan buku teks, bukan berarti saya tidak punya sumber belajar. Bukan berarti saya tidak mengacu pada kurikulum yang berlaku. Padahal waktu pelaksanaan supervisi saya sudah jelaskan juga, meskipun saya tidak menggunakan buku teks, sumber belajar yang saya gunakan tetap ada dan tetap mengacu pada kurikulum saat ini. Terus terang, ini mengganggu pikiran saya. Kesannya saya salah gitu. Saya tidak menggunakan buku teks saat mengajar. Padahal kan sumber belajar itu tidak hanya dari buku teks. Ya kan Bu? Sumber belajar itu tidak hanya buku teks saja, bisa melalui teknologi yang berkembang saat ini, bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang tentunya sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan tentunya menarik bagi murid. Kalau boleh tahu, apakah setiap pembelajaran ibu tidak pernah menggunakan buku teks? Ya tidak selalu Bu, tergantung dari muatan materi sedang dibahas. Ya sering kok pakai buku teks, pakai buku siswa gitu, buku guru, dan buku sumber belajar lainnya. Namun, saya memang cenderung memilih menggunakan sumber belajar lain, seperti video, gambar-gambar, audio, atau bahkan mana yang jadi sumber belajarnya. Ini contohnya pada materi tema 5 itu kan membahas tentang kewirausahaan. Nah, sumber belajar murid, ya saya langsung datangkan kewirausahaannya. Jadi murid-murid saya itu ada yang belajar dari tukang bakso, ada yang belajar dari pemilik warung, dan banyak lagi contohnya. Mereka belajar mulai dari penggunaan modal, menghitung omset,
hingga menghitung laba bersih dari kegiatan wirausaha. Nah, melalui pembelajaran yang kontekstual, yang seperti tadi itu yang saya sebutkan, tentunya akan lebih menambah pemahaman materi murid. Bahkan tidak hanya pengetahuan, tapi keterampilan yang didapatkan pun tentunya lebih banyak. Karena murid-murid melaksanakan praktik. Setelah tadi melakukan wawancara misalnya dengan pelaku usaha, lalu praktik untuk menghitung modal, membuat produk, menetapkan harga, mempromosikan, menjual, menghitung omset, sampai menghitung laba bersih. Wah, keren sekali pembelajaran yang Ibu laksanakan. Lalu bagaimana antusiasme murid-murid setelah melaksanakan pembelajaran wirausaha tadi? Alhamdulillah, respon murid sangat positif. Pada saat refleksi dan evaluasi, semua murid antusias. Mereka terlihat sangat menikmati pembelajaran. Bukan hanya itu, orang tua murid pun sangat antusias. Beberapa dari mereka mengirim WA pribadi ke saya, mengatakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan sangat bagus, membuat anak-anak mereka bersemangat belajar. Bahkan beberapa orang tua murid dengan bangga mengunggah kegiatan anaknya saat membuat produk hingga jualan ke media sosial milik mereka. Jadi tidak hanya murid, orang tua pun sangat merasakan dampak positif dari pembelajaran yang saya lakukan. Coba kalau saya terpaku pada buku teks, pada buku siswa dan buku guru, ataupun buku teks lain lah yang ada di sekolah ya. Mungkin tidak akan ada kegiatan pembelajaran seperti tadi yang saya ceritakan. Murid-murid hanya belajar materi, kemudian diberikan soal ulangan, dan selesai. Seperti itu saja. Saya setuju dengan yang Ibu sampaikan tadi, karena buku teks yang ada di sekolah hanya berisi kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan pembuat buku. Memang baik mengikuti skenario yang ada di dalam buku, tapi alangkah lebih baiknya skenario yang dibuat oleh guru sendiri kan? Bedanya, kalau yang tercantum di buku itu bersifat umum untuk semua anak, sedangkan skenario yang dibuat oleh guru tentunya mengacu pada bakat dan minat siswa, juga profil belajar yang sudah dimiliki guru. Nah, sekarang kembali lagi ke permasalahan Ibu. Untuk menyelesaikan masalah Ibu dengan pengawas dan kepala sekolah, apa yang sudah Ibu lakukan? Pada saat kepala sekolah menegur saya karena laporan dari pengawas tadi, saya langsung menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa saya tidak menggunakan buku teks saat mengajar. Ya, memang betul, tapi bukan berarti saya tidak menggunakan sumber belajar. Bukan berarti saya tidak menggunakan, tidak mengacu pada kurikulum. Nah, langsung saya sampaikan itu kepada kepala sekolah. Lalu bagaimana tanggapan kepala sekolah? Iya, beliau terkejut sih. Mungkin kok kesannya saya menentang begitu merespon laporan dari pengawas sekolah. Mungkin keinginan kepala sekolah saya itu menerima saja apa yang jadi masukan dari pengawas. Terus merasa bersalah, menyesal, dan kemudian melaksanakan arahan dari pengawas sekolah. Tapi kan saya tidak bisa seperti itu. Harus saya sampaikan dulu apa yang menjadi dasar saya seperti itu, dan tidak hanya iya-iya saja. Betul juga Bu, semua harus punya dasar, alasan dan pertimbangan yang kuat. Namun setelah yang Ibu sampaikan tadi, adakah hal lain yang disampaikan kepada kepala sekolah? Ya, ada. Jadi setelah itu saya juga menjelaskan, kebetulan kegiatan pembelajaran saat itu sedang tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kalau di kegiatan pembelajaran lain, ya saya ungkapkan bahwa saya juga sering menggunakan buku teks, baik itu buku siswa, buku guru, atau buku yang disediakan di sekolah, buku-buku lainnya. Gitu. Kemudian saya menunjukkan RPP yang saya buat saat pembelajaran kemarin kepada kepala sekolah.
memang tidak menggunakan buku teks, tapi ada kan sumber belajarnya. Saya menggunakan sumber belajar berupa video yang saya putar melalui LCD proyektor. Nah, bahkan ketika saya tunjukkan PowerPoint yang saya gunakan saat pembelajaran, kepala sekolah terkesan karena dinilai itu menarik sehingga pembelajaran tidak membosankan. Wah, keren ya. Ibu masuk ke pelajaran zaman sekarang. Keahlian menyusun presentasi yang menarik untuk murid sudah menjadi hal yang wajib dikuasai oleh guru. Terbayang bagaimana bosannya murid-murid kalau menu belajarnya cuma dari buku teks, serasa kembali ke pembelajaran tahun 80-an. Selanjutnya, apakah Ibu memberikan penjelasan yang sama kepada pengawas? Nah, ini Bu, kalau untuk kepada pengawas, saya tidak memberikan penjelasan tersebut karena pengawas kan sudah mengamati seluruh pembelajaran yang saya lakukan dari awal sampai dengan akhir. Dan beliau juga memegang RPP pembelajaran yang saya gunakan hari itu. Memang, beliau sempat menanyakan, mengapa saya tidak menggunakan buku teks. Nah, itu langsung saya respon secara spontan, lalu saya menjawab, ya Pak, meskipun tidak menggunakan buku teks, tapi saya tetap mengacu pada kurikulum. Setelah itu, beliau tidak mengatakan sesuatu apapun lagi kepada saya. Langsung diam seperti itu. Terus saya pikir ya, apakah itu kepala sekolah, pengawas merasa tersinggung? Apa karena jawaban yang saya sampaikan ya? Kalau melihat gestur dari pengawas, kira-kira bagaimana, Bu? Senang dengan jawaban Ibu atau sebaliknya? Gimana ya? Ini sih, saya tidak memperhatikan dengan detail. Begitu saya sampaikan jawaban saya, kenapa kok saya tidak menggunakan buku teks begitu? Beliau langsung meninggalkan saya. Saya juga langsung kembali fokus saja ke murid-murid saya di kelas. Ibu langsung fokus kepada murid-murid ya? Bisa terbayang sih di pikiran saya bagaimana ibu yang sedang fokus pada murid, lalu ibu juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengawas, sambil terus berkonsentrasi pada murid ibu di kelas. Coba ibu ingat-ingat lagi saat menjawab pertanyaan dari pengawas, bagaimana nada dan intonasi ibu saat itu? Saat pengawas bertanya, mewawancarai saya, khususnya saat membahas buku teks, ya memang sih suasana di kelas itu sedang riuh gitu, anak-anak sedang diskusi kelompok. Saya tidak ingat bagaimana nada dan intonasi suara saya saat menjawab pertanyaan pengawas tersebut. Mungkin bisa jadi saya sampai ketus karena saya memang buru-buru menjawab dan ada beberapa kelompok yang bertanya tentang diskusi, jadi ya mungkin kesannya ketus gitu. Coba sekarang begini Bu, kondisinya kita balikan ya. Ibu sebagai pengawas sekolah, lalu setelah menyampaikan masalah tentang buku teks tadi, apa kira-kira jawaban yang Ibu harapkan dari guru? Jawaban harapkan ya oleh saya guru. Atin. Apa ya? Pertama ya mungkin saya ucapkan dulu terima kasih karena telah melaksanakan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mengucapkan terima kasih atas koreksi yang diberikan. Baru selanjutnya saya menyampaikan alasan mengapa saya tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran tersebut. Mungkin itu ya yang saya harapkan jika saya berada di posisi pengawas dan sedang mensupervisi guru. Lalu, apakah Ibu menjawab seperti itu tadi?
Iya, tidak, Pak. Tidak, Bu. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya itu langsung konsentrasi ke kelas. Jadi saya menjawab singkat saja. Kalau tidak menggunakan buku teks, bukan berarti tidak menyesuaikan dengan kurikulum. Itu yang saya sampaikan. Jika Ibu ada di posisi pengawas, mendapat jawaban singkat seperti tadi, apa kesan yang Ibu tangkap dan dari penjelasan guru tersebut? Terus, apa yang mungkin dirasakan oleh pengawas sekolah? Kesannya bagaimana ya? Kok seperti tidak menghargai masukan orang lain? Jawabannya, mungkin jawaban yang saya berikan itu seperti ngeles begitu aja. Kalau saya jadi pengawas sekolah, ya mungkin saya sakit hati, tersinggung dengan jawaban yang saya sampaikan. Ini permasalahannya lebih ke sopan santun ya. Kok kesannya saya kurang sopan gitu. Nah, menurut Ibu saat ini, permasalahan Ibu dengan pengawas sekolah disebabkan hanya karena Ibu tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran atau pengawas sekolah yang tersinggung dengan cara Ibu menjawab? Iya, menurut saya mungkin beliau tersinggung ya dengan jawaban saya. Karena kesannya ya itu tadi, kurang sopan, kurang menghargai masukan atau kritikan. Karena kalau cuman karena sekedar tidak menggunakan buku teks, kan beliau lihat di RPP juga ada sumbernya. Terus kegiatan pembelajaran kan diskusi, jadi memang tidak perlu buku teks karena topik-topik diskusinya juga sudah saya siapkan gitu. Baiklah, permasalahannya menurut Ibu ya, berasal dari cara Ibu menyampaikan jawaban yang Ibu rasa kurang sopan dan lain sebagainya. Padahal Ibu tidak bermaksud untuk seperti itu. Ibu tidak bermaksud untuk membantah ataupun mengeles, hanya karena posisi Ibu yang harus fokus kembali mengajar, sehingga komunikasi Ibu dengan pengawas sekolah menjadi kurang tidak baik. Lalu, apa yang perlu Ibu perbaiki dari cara komunikasi selama ini? Atau gampangnya, komunikasi yang tepat pada kondisi seperti kemarin Ibu alami? Kondisi ini sepertinya sering saya alami ya. Sedang fokus pada murid di kelas, tiba-tiba harus berkomunikasi dengan rekan guru yang datang ke kelas untuk menanyakan sesuatu misalnya, atau menyampaikan sesuatu. Bisa jadi komunikasi saya jadi kurang baik dan mungkin menyinggung perasaan rekan guru tersebut. Hal yang perlu saya perbaiki dari cara komunikasi, khususnya jika dalam kondisi yang sama saat seperti tadi, ya saya akan meminta waktu untuk menjawab pertanyaan. Waktu tersebut akan saya pergunakan untuk mengkondisikan murid terlebih dahulu, bahwa saya harus berbicara dengan guru atau pengawas gitu, agar saya bisa berkonsentrasi dengan umpan balik dari pengawas. Saya juga perlu mempraktikkan teknik stop ini Pak, sebelum menjawab pertanyaan dari pengawas. Tujuannya untuk mengembalikan kesadaran saya secara penuh agar dapat berpikir jernih, sehingga saya bisa berkomunikasi dengan baik. Betul sekali Bu, teknik stop perlu dilakukan saat-saat penting seperti itu untuk mengembalikan kesadaran kita secara penuh agar dapat berkomunikasi dengan baik. Andaikan betul pengawas sekolah tadi tersinggung dengan cara Ibu menjawab pertanyaan, mungkin karena dinilai tidak sopan, lalu beliau melaporkan hasil supervisi tersebut kepada kepala sekolah, sehingga Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Lalu, apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Tentunya fokus ke tujuan awal diskusi ini ya. Jika memang betul pengawas tersinggung atas jawaban saya, ya tentunya saya perlu klarifikasi dan minta maaf kepada pengawas. Walau bagaimanapun, tidak ada kesengajaan dari diri saya. Kemudian meskipun kepala sekolah sudah memahami mengapa saya tidak menggunakan buku teks, tapi ya tetap saja saya perlu klarifikasi lagi. Akan saya sampaikan bahwa ada kemungkinan pengawas tersinggung dengan jawaban yang saya berikan.
Jadi selain klarifikasi dengan kepala sekolah, saya juga perlu menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Bagus sekali rencana yang akan Ibu lakukan. Hal ini sepertinya belum pernah diungkapkan ke kepala sekolah ya. Jadi perlu disampaikan lagi permasalahan yang sebenarnya. Rencana Ibu kapan akan dilaksanakan tindakan yang Ibu sampaikan tadi? Klarifikasi dengan pengawas dan kepala sekolah. Secepatnya insya Allah akan saya laksanakan, lebih cepat lebih baik, karena ini sudah mengganggu pikiran saya. Ya insya Allah lusa nanti saya akan bicara dengan kepala sekolah. Inginnya sih besok sebenarnya, tapi besok itu saya ada rapat dinas dengan Bupati Bogor. Setelah berbicara dengan kepala sekolah, tentunya saya akan menemui pengawas sekolah untuk meminta maaf dan klarifikasi terhadap jawaban yang saya berikan saat supervisi. Walau bagaimanapun beliau, pengawas sekolah, sangat saya nantikan bimbingan-bimbingannya saat supervisi pembelajaran seperti kemarin. Semoga hubungan saya dengan pengawas sekolah dapat membaik ya Bu ya. Insya Allah Bu. Ibu sudah berbesar hati untuk mengakui kesalahan dan akan meminta maaf. Tentunya pengawas sekolah juga akan berbesar hati pula untuk memaafkan Ibu. Amin, ya terima kasih Bu. Baiklah, menurut Ibu, siapa yang sekiranya bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Kalau ada, apa perannya? Untuk berbicara langsung dengan kepala sekolah, ya saya bisa sih sendiri saja gitu. Kebetulan sebelumnya sudah ada komunikasi juga dengan kepala sekolah. Namun untuk bertemu dengan pengawas sekolah, ya saya inginnya dibantu oleh kepala sekolah. Saya berharap beliau dapat membantu saya dalam menyampaikan klarifikasi tersebut. Sebagai kepala sekolah tentunya sudah memiliki banyak pengalaman baik dalam mengajar ataupun manajerial. Saya pribadi juga menanti masukan dari kepala sekolah. Betul sekali Bu, kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah lalu didukung oleh stakeholder seperti pengawas sekolah dapat menunjang keberhasilan sekolah dalam melaksanakan visi misi yang dicanangkan. Apabila ada permasalahan, harus secepatnya diselesaikan tentunya dengan kepala dingin dan kekeluargaan agar tidak mengganggu keharmonisan dalam bekerja. Saya berharap permasalahan Ibu bisa segera terselesaikan ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi? Alhamdulillah Bu, saya setelah diskusi ini merasa jauh lebih baik, merasa lega karena saya sudah mendapatkan solusi tentang masalah yang saya hadapi. Jadi terima kasih banyak Ibu telah menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Sama-sama Bu, tetap semangat ya. Semoga semuanya mendapat solusi. Ya, amin. Terima kasih Ibu, makasih banyak. Ya, saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.